Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Semangat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai front axle Scania meliputi spesifikasi dan karakter fungsinya. Jadi yang pertama kita buka aplikasi di Multi Scania. Selanjutnya secara spesifikasi, front axle ini menggunakan tipe AMD yang artinya steering axle dan driven axle. Selanjutnya angka 9 ini menyatakan strength factor atau kekuatan dari material. Selanjutnya drop center ini adalah ketinggian dari center roda dengan front axle. Kemudian yang kedua adalah development variant atau modifikasi yang kedua. Di cara kerjanya sendiri, karena dia sebagai driving dan sebagai steering, di sini terdapat sun gear yang terhubung plane connection dengan shaft diferensial. Selanjutnya diteruskan ke planetary gear. Kemudian di planetary ini nanti ditahan oleh stationary ring gear yang terhubung dengan drive gear yang dimounting dengan axle shaft housing. Selanjutnya putaran dari planetary gear diteruskan ke carriage gear yang dimounting melalui ball connection dengan hub. Yang tengah ini adalah carriage gear, drum, dan rim tire. Nathab berfungsi sebagai pengunci planetary gear dan bantalan bearing yang berada pada knuckle shaft. Critical point pemasangan drive gear ini adalah pastikan spline shaft dan gear dalam kondisi bagus. Cek ketiga groove yang berada pada drive gear dalam kondisi normal dan tidak tersumbat dengan kotoran. Kemudian olesi nut hub dengan thread locker. Pasang dengan kekencangan 1200 Nm dan setelah dipasang pastikan flank pada nut hub dipunch sehingga terkunci dengan drive gear. Berikut kondisi nut hub yang sudah terpasang pada knuckle shaft dan mengunci pada drive gear. Untuk antisipasi memastikan nut tidak kendor dan mengetahui keawasan bearing, lakukan cek axial play setiap 500 jam dengan cara stand unit, pasang dial gear, posisikan di titik 0, kemudian tarik ke depan dan dorong ke belakang. Kemudian play maksimum yang diizinkan 0,2 mm. Cek bearing plate juga bisa dilakukan pada roda belakang ketika overhaul. Sebelum melakukan cek bearing plate, pastikan juga kondisi bearing dalam kondisi yang bagus. Dengan cara memutar roda, pastikan tidak terdapat noise. Nah, kemudian
Salah satu critical point juga yang perlu diperhatikan adalah penggantian oli di sini harusnya maksimum di interval 250 jam. Nah, ini sampel PAP terlihat sempat terjadi di angka 1000 jam yang efeknya PAP akan problem, muncul kontaminan CO dan Fe-nya tinggi. Kapasitas oli pada high reduction gear pada tipe RH731 sebanyak 0,8 liter. Di multiscan-nya disebutkan pada saat pemasangan roda, pastikan parking brake release tidak menggunakan impact tool, cek permukaan tidak terdapat karat dan kotoran, cek kondisi bolt sesuai dengan panjang. Keempat hal di atas berpengaruh terhadap clamping force rem tire. Kebersihan yang dimaksud adalah kontak permukaan antara rem dengan drum dengan planetary, dan planetary carry dengan hub. Hal ini bertujuan untuk mencegah kotoran yang mengganjal ketika stud bolt-nya dikencangkan. Pencucian rem tire untuk membersihkan sisa tanah dan kotoran yang menempel. Dilanjutkan dengan pencucian drum. Kemudian bersihkan permukaan karat yang menempel bisa menggunakan sikat baja ataupun dengan amplas. Bersihkan kotoran yang menempel pada stud dan nut hingga benar-benar ringan saat diputar dengan tangan. Terdapat dua stud bolt. Yang pertama, kepala kotak ini digunakan untuk all model Scania 4 series, dan kepala bulat ini digunakan untuk unit PIK JRT series dan NTG series. Antara stud bolt old dan new memiliki kekuatan tarik dan chemical composition yang sama. Hanya yang membedakan adalah warna dari coating material. Dilarang memaksa menggunakan stud bolt yang tidak sesuai, kemudian dikunci dengan las. Hal ini berpengaruh terhadap kekencangan stud bolt dan pelurusan planetary carrier terhadap sun gear yang berpotensi merusak planetary gear system. Sebelum pemasangan, pastikan dilakukan visual check pada stud bolt tidak mengalami perubahan bentuk dan terdapat karat yang menempel. Pastikan bolt tidak molor dan spline di bagian bawah masih mengunci dengan bagus. Ukur dan inspeksi kondisi tread menggunakan tread gauge, ukur pada 3 titik, pastikan standar fit 11 tread per inci. Ketika bolt molor, perubahan tread akan terlihat. Setelah bidang permukaan bersih dan kemudian bagian final drive juga bersih, pasang tire bagian dalam. Nah, rapatkan nut dengan permukaan rem menggunakan bantuan impact, tapi hanya untuk merapatkan saja, bukan untuk melakukan pengetokan. Metode yang digunakan silang sesuai dengan panduan shop manual. Setelah tool dikalibrasi, parking brake release dan roda masih kondisi mengangkat, lakukan pengetokan secara silang sesuai dengan panduan shop manual. Posisi parking brake release dengan tujuan supaya brake cleaning tidak menahan drum saat proses merapatkan antara rem, drum, dan juga hub. Posisi tire floating atau mengangkat dengan jack, terangkat oleh jack, dengan tujuan supaya tarikan dari nut dan studnya
tidak tertahan oleh ban, gesekan antara ban dan permukaannya. Begini proses pengencangan atau pemasangan tire. Berikan marking putih pada nut yang telah dilakukan pengencangan dengan menggunakan tool. Turunkan roda, kemudian pasang bendera retok sebagai tanda nanti setelah satu rit muatan, operator akan kembali masuk ke workshop untuk melakukan retok tire. Lakukan penandaan merah untuk memastikan baut tidak kendor nanti saat beroperasi lagi, sebagai tanda bahwa baut ini telah di-retok. Kesimpulan dari sekian pembahasan tadi adalah untuk mencegah nut lepas dengan cara pastikan torque nut sesuai dengan standar, punch flank nut dengan housing gear, ganti oil hub reduction gear setiap 250 jam, cek noise bearing dan play bearing setiap 500 jam. Kemudian untuk mencegah stud ball patah atau lepas dengan cara pastikan rem, carrier gear, hub bersih dari kotoran, pastikan kebersihan tread stud dan nut sebelum dipasang, pastikan inspeksi stud ball sebelum dipasang meliputi tidak molor, tidak berkarat, dan pitch-nya normal. Dilarang melakukan pengelasan stud dengan hub. Ketika melakukan pengencangan stud, pastikan posisi roda terangkat dan parking brake-nya rilis. Pastikan torque nut 600 Nm. Pastikan lakukan retok setelah 1 kali retakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semangat